Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu dan semua saudaraku. Hari ini dalam bulan yang baru, 1 Desember 2022, kita ada semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu patut kita naikkan syukur kita kepada Dia yang senantiasa memelihara, yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kita jasmani dan rohani. Bahkan Tuhan izinkan kita ada sampai pada saat ini hanya karena kasih sayang Tuhan, hanya karena anugerahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak kita sama-sama untuk meninggikan Dia, memuliakan Dia. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur pasal 31 ayat 25. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kembali kita belajar dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Kita berhasil karena anugerahnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada, yang bersama dengan hamba secara online ataupun yang menonton kembali. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan
kita ada pada saat ini dan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, jangan memegahkan diri atas keberhasilan yang Anda capai. Namun megahkanlah anugerah Allah yang memungkinkan Anda untuk mencapai keberhasilan itu. Pengalaman menunjukkan bahwa anak yang paling pandai di sekolah belum tentu akan menjadi orang yang paling sukses di antara teman-teman sekelasnya. Tidak jarang orang yang dahulu di sekolah termasuk siswa yang biasa-biasa saja. Namun ternyata di kemudian hari justru ia menjadi orang yang berhasil. Hal ini menunjukkan besarnya anugerah Allah bagi orang tersebut. Apabila orang menyadari akan hal ini, maka ia tidak akan menepuk dada karena menganggap dirinya hebat. Namun ia akan mensyukuri kemurahan Tuhan bagi hidupnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, besarnya anugerah Allah inilah yang diutarakan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, seperti yang ia tulis di dalam 1 Korintus pasal 1. Ia mengingatkan mereka bahwa walaupun di mata masyarakat Korintus pada umumnya mereka tidak dipandang sebagai orang yang hebat ataupun berpengaruh, namun Allah di dalam anugerahnya telah memilih mereka untuk mengalami keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan agar mereka tetap hidup di dalam kerendahan hati dan mensyukuri anugerah Allah di dalam Kristus yang telah mereka alami. Demikian pula, kita harus menyadari bahwa keberhasilan yang kita alami adalah karena anugerah Allah. Oleh karena itu, sebaliknya, daripada membanggakan diri, kita wajib hidup di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mau katakan, mari kita bersyukur oleh karena anugerahnya yang begitu besar kepada hidup kita. Buktinya kita pagi hari ini boleh ada pada bulan yang baru, di awal bulan Desember, tanggal 1 Desember. Dan kita harus sadari, saat ini kita berada pada bulan yang terakhir di tahun 2022. Semua bisa kita lewati hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, apapun keadaan kita pada saat ini, seharusnya kita selalu sadari segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu baik, baik itu buruk dalam kehidupan kita, semua hanya karena anugerahnya. Sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, jangan pernah kita sombong, jangan kita merasa kita kuat, kita mampu oleh karena usaha kita. Tetapi semua, sekali lagi saya katakan, hanya karena anugerahnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk setiap keberhasilan yang kami capai di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa semuanya itu berasal daripadamu dan bukan semata-mata karena kemampuan yang ada pada diri kami. Sebab sesungguhnya kemampuan yang kami punyai juga berasal daripadamu. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami bila kami mengabaikan anugerah-Mu
yang telah kami alami di dalam hidup kami, dan menyombongkan diri atas semua yang kami raih di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jagalah hati kami agar kami tetap hidup di dalam kerendahan hati, sebab Engkau menentang orang yang congkak dan mengasihani mereka yang rendah hati. Kembali pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Engkau mengucap syukur dan terima kasih, sebab kami boleh melewati malam yang penuh dengan rahasia hanya karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ada pada awal bulan Desember ini juga oleh karena kasih-Mu. Biar Tuhan menolong kami sepanjang bulan ini. Kami boleh berjalan dari waktu ke waktu dalam kemenangan demi kemenangan karena bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang belum berhasil kami capai di dalam hidup kami. Di dalam semuanya itu tolonglah diri kami agar kami tidak hidup berputus asa, namun dengan iman tetap memandang kepadamu. Karena dengan hidup di dalam anugerah-Mu, maka semua kegagalan yang kami alami hanyalah sekadar keberhasilan yang tertunda, yang pada waktunya pasti akan kami alami. Kami memohon tuntunan-Mu di dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Tolonglah diri kami untuk hidup menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Pakailah hidup kami untuk boleh menyalurkan kasih anugerah-Mu kepada setiap orang yang ada, yang kami jumpai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini Bapa, hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan turun untuk wilayah kami, Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya, di mana Tuhan boleh mempercayakan jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah berada. Kami mau berdoa untuk semua keluarga, sanak famili kami, saudara-saudara kami yang ada di wilayah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi setiap pribadi. Tuhan berkati setiap pribadi untuk tetap taat dan setia kepada kehendak-Mu, kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan memberkati setiap pribadi, boleh menjadi berkat kepada banyak orang, spesial di dalam hidup rumah tangga masing-masing. Biarlah keluarga rumah tangga hidup kami semua bersandar sepenuh, bergantung sepenuhnya, mengandalkan Engkau dan bersyukur atas anugerah-Mu yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Hidup kami, keluarga kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan anak cucu kami. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu kepada setiap mereka, supaya mereka yang ada dalam bangku pendidikan dari kelas PAUD sampai dengan perguruan tinggi, biarlah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka hidup tunduk dan taat kepada firman-Mu. Mereka hidup tunduk dan menghormati orang tua mereka. Dan biarlah mereka hidup boleh menjadi saksi berkat bagi sesama kami. Hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, supaya mereka boleh fokus di dalam bangku pendidikan mereka. Dan Tuhan membuat mereka berhasil. Saat ini mereka sedang menghadapi ulangan-ulangan. Mereka menghadapi ujian-ujian. Tuhan tolong mereka. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan menyertai mereka, hikmat-Mu menyertai mereka, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan semua tugas mereka, soal-soal yang mereka hadapi. Tuhan tolong dan membuat mereka berhasil. Hamba berdoa agar orang tua
boleh menuntun mereka dalam kebenaran-Mu ya Allah. Janganlah ada tekanan di mana orang tua menginginkan keinginannya untuk anak-anak melakukannya. Tapi biarlah orang tua boleh bijaksana di dalam menuntun, membimbing, memimpin anak-anak itu sesuai dengan kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Janganlah sampai orang tua dengan niat yang hanya mementingkan diri sendiri membuat anak-anak menjadi stres. Tuhan, ampuni orang tua jikalau mereka berpikiran seperti itu. Tetapi tugas mereka sebagai seorang ayah mendidik mereka dalam kebenaran, dan sebagai seorang ibu mengasuh mereka juga di dalam kebenaran. Tuhan memberkati, dan juga para pembimbing, guru-guru yang ada di sekolahan mereka, Tuhan juga memberkati. Biarlah para guru boleh mendidik, mengasuh anak-anak kami di dalam kebenaran dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati para pendidik-pendidik yang ada, pakai hidup mereka untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan mereka pekerjaan yang pantas, yang layak, yang mampu dengan kekuatan mereka yang dapat mereka kerjakan. Biar Tuhan memberkati mereka. Demikian hamba juga berdoa menyerahkan seluruh usaha, pekerjaan, bisnis yang mereka tangani, yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan penuh disiplin, dengan penuh tanggung jawab, dan penuh kejujuran. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, dan jikalau mereka berhasil, mereka tahu semua hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan dan gagahnya semua kami, tapi hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, jikalau kami berusaha untuk mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah kami sungguh sadar berjalan dalam takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini secara online ataupun mereka yang menonton kembali. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap kami. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Berikan kami hati-Mu, berikan kami pikiran-Mu. Sehingga sungguh kami sadar Tuhan, jikalau kami ada sampai saat ini di akhir tahun 2022 dalam bulan Desember yang baru ini, semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Biarlah kami jangan sombong, jangan kami congkak, jangan kami merasa kami kuat. Tapi kami sungguh sadar hanya karena anugerah-Mu kami ada. Sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu, Ibu Ruslina Warfandu yang berada di kota Biak. Tuhan pakai hidup hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Tuhan, Engkau yang mengangkat dia, Engkau yang memanggil dia. Biarlah dia memahami kehendak-Mu, rencana-Mu. Masa lalunya telah berlalu, dan dia berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah hidup sungguh menjadi berkat pribadinya, keluarganya, orang-orang yang dikasihinya, keluarga besarnya. Tuhan memberkati, bahkan pakai dia Tuhan menjadi terang bagi banyak orang. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Firman-Mu telah berbicara jelas pagi hari ini. Engkau yang mengangkat kami untuk kemuliaan-Mu. Biarlah itu terjadi bagi hamba-Mu, Ibu Ruslina Warfandu. Tuhan berkati ia, Tuhan menjaga, melindungi, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka hanya karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu yang taat, yang setia, yang bergantung, berharap, mengandalkan Engkau setiap saat. Biar Tuhan semakin memberkatinya, membawa ia semakin bersyukur kepada Tuhan. Sebab ia sadari oleh anugerah-Mu ia ada, bukan karena kekuatan dan gagahnya. Pakai hidupnya menjadi berkat kepada anak-anak kekasih, bagi cucu-cucu tercinta,
dan bagi banyak orang, ya Allah. Biar kasih anugerah yang ada pada dirinya tidak berhenti pada dirinya, tapi berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, yang berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau yang memanggil ia sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu, sebagai perpanjangan tangan daripada Engkau untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu lewat firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau terus yang memperlengkapi ia. Engkau ajar dia untuk boleh hidup dalam kejujuran, di dalam segala tindakan, baik perkataan, baik pikirannya, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan bawa ia menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Desi Waisiri, menjadi berkat kepada anak-anak, dan juga bagi banyak orang di sekitarnya, dimanapun ia berada. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kasih setia-Mu, untuk terus boleh menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupannya. Biar dia boleh membayar harga untuk kebenaran demi kebenaran. Biar dia boleh membayar harga bagi kemuliaan-Mu, di mana ia harus melakukan, di mana ia harus menyatakan kebenaran itu dengan cara dan apapun yang dapat ia kerjakan. Ia membayar harga bagi kemuliaan-Mu. Sebab Engkau yang memilih ia, dan Engkau yang mengangkat dia bagi kemuliaan. Diberkati hamba-Mu menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada kedua hamba-Mu, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, Engkau yang memanggil kedua hamba-Mu untuk terus menyatakan isi hati-Mu dengan apa yang Engkau percayakan kepada mereka sebagai pembimbing, sebagai pekerja, sebagai hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka berjalan. Tuhan, Engkau bersama dengan mereka, dan biarlah kehendak rencana-Mu tergenapi dalam kehidupan mereka untuk memuliakan Engkau setiap saat. Tuhan lindungi dan pelihara, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka berdua, hidup rukun damai, hidup mengasihi Engkau, dan hidup menghormati anugerah-Mu. Sehingga kedua hamba-Mu ini boleh menjadi berkat, menjadi panutan kepada anak-anak tercinta, menjadi panutan kepada cucu-cucu kekasih, bahkan menjadi panutan kepada orang-orang yang mereka pimpin, yang mereka bina. Tuhan berkati mereka dengan otoritas-Mu, dengan kekuatan-Mu, dan biarlah mereka sadari kalau mereka boleh ada, kalau mereka boleh bertindak, kalau mereka boleh melayani, semua hanya karena anugerah-Mu ya Allah. Biarlah kedua hamba-Mu ini diberkati untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan, bawa hidup hamba-Mu semakin mengenal kehendak-Mu. Celikan mata hatinya untuk boleh melihat firman-Mu, dan dia dapat menerapkan itu sekecil apapun, sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Pakai hidupnya menjadi berkat kepada suami kekasih Rocky Alan Paulus, dan kedua anak tercinta diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang ia kerjakan, suaminya kerjakan, anak-anak dalam bangku pendidikan, Tuhan buat berhasil. Biar mereka selalu menyadari segala sesuatu yang mereka peroleh hanya karena anugerah-Mu. Berkati semua pekerjaan, berkati pelayanan-pelayan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Hikmat-Mu turun kepada kedua anak kekasih Yemima dan Reinhard dalam menghadapi ulangan-ulangan ini. Tuhan berkati mereka juga dengan pemelihara dan kesehatan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Irene Tumonggor yang berada di Jakarta ataupun di mana berada. Tuhan, bawa hidup hamba-Mu
semakin tunduk dan taat kepada firman-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu untuk boleh mengerti kehidupan yang ia peroleh, segala sesuatu yang ia peroleh dalam kehidupannya, hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, nyatakan kasih-Mu bagi hamba-Mu ini, untuk terus boleh menyatakan itu juga kepada banyak orang, kepada keluarga besarnya, kepada anak-anak tercinta, kepada cucu-cucu kekasih, dan kepada orang-orang yang dilayaninya. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Demikian hamba juga berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai penatua, majelis, ataupun semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih-Mu kami boleh ada pada bulan yang baru, bulan Desember, di akhir tahun 2022. Dan setiap kami boleh mengintrospeksi diri kami masing-masing. Sudahkah kami melakukan pekerjaan pelayan kami dengan benar bagi kemuliaan-Mu? Ataukah kami hanya membanggakan diri kami? Segala sesuatu yang kami boleh lakukan, kami merasa kami punya kekuatan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami sungguh menyadari, oleh karena anugerah-Mu, kami dapat melakukan semuanya itu. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Levinus S. Doan Siba, yang berada di Manokwari, di daerah Bakaro. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu semakin mengenal pribadi-Mu, sehingga dia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan, menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, bahkan menjadi berkat kepada banyak orang teristimewa, kepada keluarga besar suku Arfak. Tuhan memberkati. Biarlah segala sesuatu yang ia tidak pahami Tuhan singkapkan. Tuhan memberkati ia dalam tugas pekerjaan-pekerjaannya. Biar apa yang ia kerjakan boleh berhasil karena anugerah-Mu. Tuhan lengkapi ia dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuannya. Dan Tuhan pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Engkau angkat dia sebagai hamba-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Diberkatilah hamba-Mu, Bapak Levinus S. Doan Siba, untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berikan ketenangan, kedamaian bagi seluruh bangsa negara kami, bagi tanah Papua yang kami kasihi, dan juga bagi setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan tolong setiap kami, kehadiran kami dimanapun berfungsi membawa damai sejahtera dan kesejahteraan. Tuhan memberkati kami semua pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur hanya karena anugerah Tuhan kita boleh melewati malam dan kita boleh ada pada hari yang baru ini dalam bulan Desember. Saya bersyukur dan terima kasih atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengan kasih Kristus, saya sangat berharap kalau Bapak Ibu, saudara-saudaraku diberkati lewat renungan pagi hari ini. Biarlah saudara-saudara boleh berbagi kepada saudara Anda, teman Anda, dan biarlah saudara terus menjadi berkat, saudara terus menjadi panutan kepada pribadimu, kepada keluarga, rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak cucumu, dan kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada besok pagi. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.